Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan selamat pagi untuk yang lain. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anakku semua? Alhamdulillah baik, Bu. Baik. Mudah-mudahan kita selalu sehat. Ya, mudah-mudahan kita selalu sehat ya anak-anak. Sehat. Ya, Bu. Ya, Bu. Sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, itu aja. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kita nanti ya. Nah, silakan Nak Faisal dipimpin doanya. Baik anak-anak, sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih Faisal atas pimpinan doanya. Anak-anakku semua, kalau setiap hari harus dicek ya kebersihan kelasnya. Jadi kalau kelasnya kotor itu mengganggu dalam proses belajar mengajar. Kita tidak nyaman ya dalam belajar kalau kelasnya kotor. Jadi harus bersih semua kelasnya. Nah, untuk pelajaran PPKN ini, kalian sudah siap mengikuti pelajaran? Siap, Bu. Nah, tolong disiapkan bukunya, buku paketnya, buku tulis, dan buku LKS-nya. Pada hari ini, siapa yang tidak masuk? Hadir semua, Bu. Oh ya, alhamdulillah sekolah semua ya. Jadi kita harus selalu rajin untuk menuntut ilmu karena demi masa depan kalian ya. Jadi harus selalu rajin, selalu semangat, selalu ceria untuk mencari ilmu demi masa depan kalian semuanya. Nah, minggu kemarin Ibu telah menerangkan tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Masih ingat pelajaran yang kemarin? Ya, Bu. Ya, Bu. Perumusan ya, Pancasila, Bu. Ya. Ya, Tri, coba apa yang masih ingat nggak? Siapa yang merumuskan dasar negara kita Pancasila yang penjelasan dari Ibu? Oh, Pak Insinyur Soekarno, Bu. Ya, betul. Insinyur Soekarno salah satunya. Masih ada dua, satu lagi. Yang Mr. Muhammad Yamin, Bu. Ya, Mr. Supomo. Satu lagi masih ada Muhammad Yamin, Bu. Nah, Muhammad Yamin. Ternyata masih ingat ya pelajarannya kemarin. Mudah-mudahan kalian selalu ada hasil manfaatnya dari kita belajar. Ada cita-cita kalian bisa tercapai dengan belajar. Nah, untuk kompetensi ini yang Ibu ingin sampaikan yaitu pertama yaitu bentar ya anak-anak, Ibu ingin menyampaikan tentang kompetensi yang ingin dicapai. Kompetensi yang harus kalian capai pada pelajaran ini pertama adalah mensyukuri keberadaan norma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi kalian harus bersyukur ya bahwa ada norma dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, kalian setelah belajar harus mau mematuhi aturan-aturan di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagai wujud ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, membiasakan perilaku, disiplin di sekolah dengan teratur. Jadi di sekolah pun juga ada norma ya anak-anak, ada norma. Nah, itu harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, menganalisis pengertian norma, pengertian macam-macam norma, kemudian pentingnya norma dalam mewujudkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang kelima, menganalisis ruang lingkup norma.
dan sanksi bagi yang melanggarnya. Nah, sebentar ya, Ibu pengen menampilkan suatu gambar. Nanti kalian Gambarnya jangan ditutup. ya sebentar. Sudahkah kelihatan anak-anak? Ya, Bu. Sudah, Bu. Ya. Gambar pertama adalah tentang gambar apa anak-anak? Gambar orang sholat, Bu. Ya, orang sholat. Yang kedua, gambar tentang apa anak-anak? Yang di sekolah, Bu. Ya, berjabatan tangan pada waktu datang ke sekolah. Yang ketiga adalah norma tentang gambar apa anak-anak? Gambar Jalan, Bu. Orang anak yang menyeberangkan orang tua. Ya, ya loh, gambar anak menyeberangkan orang tua. Yang keempat, gambar apa? gambar anak-anak SMP menyeberang jalan melalui zebra cross, Bu. Ya, betul sekali, betul. Jadi anak-anak yang menyeberang jalan melewati zebra cross. Nah, kalian coba membuat pertanyaan berkaitan dengan gambar. Ya. Satu anak satu saja. Coba. Ini berkaitan dengan norma anak-anak ya. Jadi kalau orang bersolat, lagi bersolat itu berkaitan dengan apa? Kalian boleh membuat satu soal saja. Untuk yang gambar sholat, siapa yang mau membuat pertanyaan? Yuliati bisa? Bisa, Bu. Ya, Saya coba ya, Bu. ya, mencoba, nggak apa-apa. Gambar berikut ini adalah gambar contoh melakukan norma titik-titik. Ya. Berarti Kemudian pertanyaan tadi apa? ya, berikut ini adalah contoh norma contoh perilaku norma titik-titik, norma agama gitu. Nah, menurut Yuliati, kalau orang sholat itu termasuk norma apa? Melaksanakan norma agama, Bu. Ya, jadi orang sholat itu termasuk dalam norma agama. Jadi yang berkaitan dengan ibadah, ya. Coba. Ada lagi yang mau membuat pertanyaan tentang nomor 1, gambar nomor 1? Retno bisa membuat pertanyaan dari gambar nomor 1? Ya, Bu. Ya. Mengapa sholat yang dilaksanakan harus bersama-sama, Bu? Oh iya. Mengapa sholat yang dilaksanakan harus bersama-sama? Ya, siapa yang bisa menjawab di antara kalian? Mengapa sholat dilaksanakan bersama-sama? Biar berjamaah, Bu, ada kebersamaannya. Ya, ada yang bisa udah mendekati benar ya, biar ada kebersamaan kalau bersama-sama. Ya. Banyak pahalanya, Bu, kalau sholat berjamaah, Bu. Kalau berjamaah tuh dapat pahalanya lebih besar ya. Jadi Ya, lebih Bu. besar pahalanya daripada sholat sendiri bagi yang laki-laki ya. Jadi berjamaah itu pahalanya besar, besar pahalanya dibandingkan yang sholat sendiri di rumah. Ya. Tetapi kalau seorang perempuan lebih baik sholatnya di rumah. Ya, untuk pertanyaan nomor 1 sudah sekarang. Untuk gambar yang kedua, ini gambar apa anak-anak? Orang yang apa tadi? Orang yang lagi bersalaman kepada gurunya pada waktu datang ke sekolah ya. Silakan. Nah, silakan kalian membuat pertanyaan yang berkaitan dengan gambar tersebut. Ya, Bu. Ya, silakan. Di gambar ini mengapa siswa harus bersalaman atau salim kepada gurunya? Ya. Mengapa hal itu harus dilakukan di sekolah? Iya. Mengapa seorang siswa
pada waktu datang ke sekolah harus bersalaman atau bersalim kepada gurunya. Kenapa? Alasannya kenapa? Menurut Restina bisa? Apa jawabannya? Mungkin yang lain bisa menjawab kenapa seorang siswa datang ke sekolah harus bersalaman. Ya Bu, saya Bu coba Bu. Ya Tri, silakan. Ya, kita harus salam kepada orang yang lebih tua itu sebagai wujud menghormati orang yang lebih tua dari kita. Itu aja Bu. Ya, betul jawabannya. Jadi kalau kita bersalaman kepada guru pada waktu datang ke sekolah itu menunjukkan bahwa kita itu ada rasa menghormati, ya, menghormati kepada orang yang lebih tua, terutama kepada guru itu merupakan orang tua di sekolah kita, ya kan? Jadi kalau di sekolah kita itu orang tua kita adalah guru. Jadi kita wajib menghormati dan tidak boleh berkata kasar atau apa. Jadi kita harus sopan ya, menghormatinya. Nah, untuk ini gambar apa? Nomor 3, norma tentang anak yang menyeberangkan orang tua. Nah, kenapa ini? Sikap sosial, Bu. Ya, sikap sosial. Nah, kalau menurut norma, yang nomor 2 tadi adalah tentang kesopanan. Berarti itu termasuk norma apa, Nana? Sosila. Kalau yang ini norma agama. Ini norma agama. Norma agama. Ya. Nomor 2 norma apa? Norma kesopanan. Norma kesopanan. Yang nomor 3 termasuk norma kesusilaan, Bu. Norma kesusilaan, anak yang menyeberangkan orang tua. Coba kalian membuat pertanyaan satu saja. Apalah, Bu? Terserah, yang berkaitan dengan gambar. Masih bingung, Bu. Ya. Kalau saya membuat pertanyaan, nanti coba kalian jawab ya. Kenapa anak ini harus menyeberangkan orang tua? Coba jawabannya. Karena kepedulian, Bu. Kepedulian, ya. Jadi kepedulian. Jadi kalau orang tua ini menyeberang sendiri, kalau tidak pas tentunya kendaraan bisa ketabrak. Jadi itu rasa sosial kita ya. Jadi rasa sosial kita. Jadi bagaimana sih rasa kasihan, rasa sosial kita terhadap orang tua yang menyeberang sendiri. Itu ya, ini termasuk norma apa, anak-anak? Kesusilaan. Nah, ini adalah gambar tentang anak yang menyeberang lewat zebra cross dibantu oleh polisi. Coba kalian buat pertanyaan satu saja. Saya, Bu. Ya, silakan. Nah, mengapa menyeberang jalan harus di zebra cross? Ya, mengapa menyeberang jalan harus melewati zebra cross? Iya. Silakan, ada yang bisa menjawab? Ya, Bu. Ya, Siti Fatimah, silakan. Biar aman, Bu, karena pengendara sepeda motor itu sudah tahu kalau zebra cross itu untuk pejalan kaki. Jadi pejalan kakinya bisa berjalan dengan lebih aman. Ya, jadi kalau kita menyeberang lewat zebra cross itu biar selamat, aman ya. Jadi kalau menyeberang semaunya sendiri itu bisa berbahaya, ya anak-anak ya, berbahaya karena bisa orang yang mengendarai itu bisa menabrak orang yang menyeberang karena tidak pada tempatnya menyeberangnya. Nah, ya sudah, kalian sudah pintar, bisa membuat pertanyaan dan bisa menjawab pertanyaan. Mudah-mudahan kalian bisa pintar ya. Nah, sekarang untuk berikutnya kalian membentuk kelompok ya. Karena jumlahnya 11, Ibu bagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama yaitu Yuliati, Pertiwi, Saulina, dan Robiatul.
ketuanya yaitu Yuliati ya. Ya, Bu. Ya, terima kasih. Untuk kelompok 2 yaitu Yetri, Nurida, Restina, dan Siti Fatimah. Sebagai ketuanya yaitu Yetri. Ya. Untuk kelompok 3 yaitu Faisal, Wulandari, dan Yunitra. Untuk ketua kelompoknya adalah Yunitra. Sudah ya, sekali-kali silakan membentuk kelompok. Ya, Bu. Ya. Tentang itu ya, anak-anak, tentang orang sholat berjamaah. Nah, kalian tugasnya yaitu apa pengertian dari norma agama. Ya lo. Nomor 2, berikan contoh dari norma agama. Contoh yang lain ya anak-anak. Kalau norma agama itu contoh lainnya apa? Kalau tadi kan tentang sholat, ya lainnya apa gitu ya. Kemudian nomor 3, bagaimana ruang lingkup dari norma agama. Yang keempat adalah sanksi bagi yang melanggar norma agama. Itu nomor 1. Kemudian nomor 2 itu tentang orang yang menyeberangkan orang tua. Itu kan termasuk dalam norma kesusilaan. Nah, apa pengertian dari norma kesusilaan? Nomor 2, contoh norma kesusilaan yang lain. Kalau ini kan adalah anak yang menyeberangkan orang tua. Contoh yang lain itu apa? Yang ketiga, bagaimana ruang lingkup dari norma kesusilaan. Yang keempat, sanksi bagi yang melanggar norma kesusilaan. Itu loh, ya. Kemudian yang nomor 3 adalah pengertian dari norma kesopanan. Ya, norma kesopanan tadi kan gambar tentang orang yang bersaliman kan, ya, ada anak-anak berdatang sekolah salaman sama gurunya. Itu apa pengertian dari norma kesopanan? Bagaimana contoh yang lain ya? Contoh yang lain, kemudian ruang lingkup dari norma kesopanan dan sanksi bagi yang melanggar norma kesopanan. Yang keempat, 1, pengertian norma hukum. Apa pengertian norma hukum? Kedua, contoh dari norma hukum. Yang ketiga, ruang lingkupnya. Yang keempat, sanksi bagi yang melanggar dari norma hukum. Silakan mengerjakan. Untuk panduannya adalah bisa membaca di buku teks ya, buku teks. Kan dibagikan ya anak-anak buku teksnya. Silakan kalian kerjakan. Ibu kasih waktu ya, 15 menit. Ya, nanti Bu. Nanti menampilkan setiap kelompok presentasi. Anak-anak ya, Mama lagi ujian ya. Apa tugasnya tadi, Bu? Oh iya ya, tugasnya kan tadi menganalisis suatu masalah yang Ibu kasih di kotak tadi. Jadi nomor 1 tentang apa pengertian dari norma agama. Yang kedua, contoh yang lain dari norma agama. Kemudian ruang lingkup dari norma agama. Kemudian sanksi bagi yang melanggarnya. Kalian bisa membaca di buku ya, buku teks yang Ibu bagikan itu. Ibu menilainya keaktifan siswa, keaktifan kalian juga Ibu nilai ya. Jadi jangan satu anak saja yang mengerjakan atau ya, Bu. Anak semua harus ikut aktif berpikir di situ. Ya. Ikut andil memberikan pendapat. Itu ya. Jadi dalam pembelajaran ini Ibu mengambil nilainya dari sikapnya Ibu nilai juga bagaimana kalian sikapnya dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian dari pengetahuan juga Ibu nilai ya. Keterampilannya nanti juga bagaimana kalian memberikan pendapat kepada teman dan mau tampil presentasi itu juga Ibu nilai sebagai tambahan nilai ya anak-anak.
Ada yang perlu ditanyakan? Mungkin nggak jelas. Nggak ada, Bu. Oke, kita saling belajar, saling tanya jawab mungkin untuk itu, untuk materi ini. Ya, jadi kalau agama itu kan yang menganutkan dunia, ruang lingkupnya dunia. Jadi umum kan, beda dengan seperti norma kesusilaan dan kesopanan. Itu kan ruang lingkupnya kan beda dengan norma agama, ya kan anak-anak? Nggak apa-apa, kalau belum nanti bisa dilengkapi kelompok lain. Ya. Sanksi norma agama itu, Bu, kalau melanggarnya akan mendapatkan dosa. Kemudian yang kedua itu norma kesusilaan, yaitu norma yang berasal dari hati nurani. Kemudian contoh norma kesusilaan itu kita harus berkata jujur. Kemudian jika melanggarnya kita bisa mendapat cemoohan orang, kita dihina orang. Kemudian untuk yang ketiga norma kesopanan. Norma kesopanan itu adalah norma yang terjadi karena adanya peraturan dalam masyarakat. Kemudian sanksi norma kesopanan jika melanggarnya akan mendapat cemoohan, akan dikucilkan, diasingkan. Kemudian untuk norma hukum itu adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat dan dibuat oleh badan-badan resmi negara serta bersifat memaksa sehingga perintah dan larangan dalam norma hukum harus ditaati oleh masyarakat. Kemudian contoh pelanggaran norma hukum adalah mencuri, membunuh. Kemudian sanksi untuk norma hukum adalah dikurung dalam penjara, didenda, dan hukuman mati. Itu, Bu. Ya, terima kasih atas presentasi dari kelompok 1 Yuliati. Jawabannya sudah bagus ya, bagus jawabannya. Ada kelompok 2 mungkin sama atau ingin menambah kelompok 2 atau mungkin mau menampilkan hampir sama, Bu. Sama ya, Bu, kami dari mungkin ada tambahan. Bu, kami dari tapi mungkin Bu, mau dipresentasikan juga, silakan. Nanti kita bisa ini sama atau tidak gitu ya. Sama aja jawabannya, Bu. Jawabannya kelompok 1. Ya, memang ada di buku juga ada ya. Jadi mungkin jawabannya sama. Ya, nggak apa-apa. Sekarang kelompok 3, silakan presentasi. Yunitra, silakan. Bagaimana jawabannya? Atau mungkin hampir sama juga? Ya, Bu, hampir sama juga, Bu, dengan kelompok yang lainnya, Bu. Iya, jawabannya hampir sama. Jadi, kalian sudah bekerja dengan baik, semua ikut berperan memberikan pendapat. Terima kasih. Nah, sekarang dari hasil diskusi itu, marilah kita menyimpulkan. Jadi, pengertian norma. Apa pengertian norma tadi? Kaidah tingkah laku, Bu. Kaidah tingkah laku ya. Kaidah atau pedoman untuk mendapatkan dosa, siksaan nanti di akhirat. Dan di dunia teman juga mendapat itu juga. Mendapatkan juga teguran juga. Ya, itu. Sekarang norma kesusilaan. Apa pengertian dari norma kesusilaan? Norma yang berasal dari hati nurani, Bu. Norma yang bersumber dari hati nurani manusia. Jadi itu timbulnya itu dari hati nurani manusia. Jadi kalau tidak melakukan, rasanya itu menyesal dan merasa berdosa. Contohnya seperti tadi ya, misalnya ada orang tua sudah nggak bisa melihat, kemudian pakai tongkat, kalian misalnya nggak menyeberangkan, tapi hati kalian itu terasa, aduh gimana ya, kok nggak saya seberangkan, bagaimana kalau bapak tadi terjadi kecelakaan atau bagaimana, seperti itu ya, jadi menyesal.
Nah, contoh yang lain misalnya mencuri uang walaupun itu cuma sedikit, 1.000, 2.000 atau besar, itu kalau mencuri, kalau hati nuraninya itu, aduh gimana ya kok aku tadi mencuri, rasanya ada penyesalan, rasa berdosa. Itu adalah norma kesusilaan. Contohnya yang lain ya tadi ya, tidak boleh mencuri, berkata jujur, tidak boleh berbohong. Kalau seorang perempuan misalnya tidak boleh keluar lebih dari jam 10 ke atas, tidak boleh ya, karena rasanya itu tidak pas menurut norma, tidak sopan, tidak sesuai kesusilaan. Nah, ruang lingkupnya norma kesusilaan itu juga agak meluas dibandingkan dengan norma kesopanan, agak meluas ya, hampir mendekati dengan norma agama juga. Nah, sekarang norma dari kesopanan, norma kesopanan. Ya, Tri, coba apa tadi kita simpulkan pengertian dari norma kesopanan? Ya Bu, sebentar Bu. Ya. Norma kesopanan itu Bu, norma yang berhubungan dengan pergaulan tingkah laku yang ada di dalam masyarakat Bu. Ya, jadi norma yang timbul dari pergaulan di dalam masyarakat sekitar. Jadi situ itu termasuk norma kesopanan. Contoh dari norma kesopanan banyak sekali ya. Jadi misalnya kalau ada orang tua lagi duduk di bawah, kalian tidak harus permisi ya. Jangan langsung berjalan tanpa ada menundukkan kepala sedikit. Jadi kita menghormatinya. Ya loh, menghormati orang lain termasuk di situ. Ya permisi Bu atau permisi Pak, kita tundukkan kepala, itu sudah termasuk kita peduli terhadap orang lain ya, seperti itu. Kemudian tidak boleh meludah sembarangan. Tidak boleh ya. Jadi orang itu rasanya tidak sopan kalau sembarangan meludah. Kemudian termasuk di situ ya anak-anak tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu tidak sudah melanggar dikenai sanksi hukuman. Seperti itu misalnya kalian melanggar tentang peraturan lalu lintas sudah bisa kena hukuman, misalnya kena sidang, kemudian ada hukuman atau mungkin bagaimana seperti itu ya, atau mungkin kalian mencuri atau kalian gitu sudah hukumannya tegas dan memaksa. Contohnya banyak ya dari norma hukum itu, misalnya mencuri, membunuh, melakukan kekerasan terhadap orang lain, melanggar peraturan lalu lintas, termasuk di situ mungkin yang tidak memakai helm atau tidak menggunakan SIM. Kalian juga seperti itu ya, misalnya kalian masih siswa SMP, tidak boleh naik sepeda motor karena belum mempunyai SIM. Kemudian apalagi sampai membonceng sampai melebihi dari 2 atau 3, yang akhirnya itu akan mencelakakan kalian sendiri. Ya, itu. Itulah contohnya banyak sekali ruang dari norma hukum. Nah, sekarang ruang lingkupnya juga terbatas pada ruang lingkup nasional negara kita. Itu ya. Nah, itu adalah rangkuman dari belajar kita hari ini. Ada yang mau bertanya lagi? Mungkin kurang jelas dari pelajaran. Tidak ada, Bu. Sudah jelas, Bu. Paham, Bu. Jelas. Sudah jelas, paham semua. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kalian ilmunya sangat bermanfaat ya. Nah, sekarang untuk pembelajaran berikutnya nanti kalian masih tentang norma, tapi di situ membuat suatu produk atau proyek ya. Jadi membuat suatu poster tentang ajakan untuk mengajak untuk melaksanakan norma dengan baik dan benar. Nanti kalian bisa pelajari bab yang Ibu sampaikan ini. Semoga kalian bisa siap untuk pelajaran berikutnya. Nah, sekarang kalian melakukan tes evaluasi yang Ibu kasih IC 5 ya. Silakan kalian kerjakan ya, nanti dikumpulkan. Nanti insya Allah Ibu ya, pelajaran di sudah cukup. Silakan untuk memimpin doa, mudah-mudahan kita selamat sampai di rumah nanti. Silakan Faisal untuk memimpin doanya. Baik, Bu. Ya. Sebelum pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai.
Selesai. Ya, terima kasih Faisal atas untuk memimpin berdoanya. Terima kasih anak-anak. Mudah-mudahan kalian selalu sehat, semangat, ya. Ya, selalu apa yang di rumah jalankan apa yang diperintahkan oleh orang tua, ya. Selalu apa namanya itu berbakti kepada orang tua kalian, ya. Itu. Nah, Ibu akhiri pelajaran hari ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Ya.